Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Putra Diasa. Di Adi ini saya ingin memaparkan surat-surat yang masuk. Nah, ini surat berasal dari Indra di Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, terima kasih ya Mas Indra ya suratnya. Nah, Dear Adi, saya Indra, usia 20 tahun. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar tidak demam panggung saat berbicara di depan umum. Terima kasih Mas Adi penjelasannya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Mas Indra, terima kasih suratnya. Ini memberikan surat lewat inbox Facebook. Oke ya. Di saat kita menemui aktivitas untuk berbicara di depan umum, banyak hal ya. Berbicara di depan umum bisa seremonial atau MC, kemudian diskusi, kemudian juga mungkin ujian, pendadaran dan sebagainya, kemudian membawakan moderator sebagai dialog ya, pertemuan, dan kita memang ditunjuk sebagai moderator. Kemudian banyak hal lagi yang melibatkan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, ini banyak sekali ya kita ditanyain itu, dan ini baru saya akan jawab. Oke ya, satu hal yang pertama adalah berdoa ya, menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa agar dilancarkan cara-cara kita untuk menyampaikan sesuatu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita amati calon audiens kita itu apa ya, maksudnya bagian dari komunitas apa ya, ataukah dia anak kecil, ataukah dewasa, ataukah orang tua, ataukah komunitas tertentu yang mempunyai kognitif lebih, mempunyai pengetahuan kelompok sosial pengetahuan yang lebih tinggi, atau mungkin kelompok sosial pengetahuan yang sedang atau menengah ya. Ini untuk menganalisis bahwa cara penyampaian kita harus tepat ya, harus sesuai dengan bahasa mereka ya, harus sesuai dengan mereka yang inginkan. Nah, ini akan membuat kelancaran dalam kita menyampaikan sesuatu ya. Intinya berbicara di depan umum itu adalah menyampaikan sesuatu ya. Kalau sekedar sampai, mungkin sampai, tapi sampai sekaligus menyenangkan, ini hal yang lebih untuk kita dapatkan dan kita inginkan ya. Jadi kita ingin menyampaikan sesuatu dan sampai, dan lebih artinya mereka jalankan dan sebagainya, atau kita respon dari apa-apa yang kita sampaikan itu direspon baik, itu artinya lebih ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan materi ya. Menyiapkan materi ini bermacam-macam ya. Jika materi MC, mungkin kita tanyakan prosesi acaranya seperti apa, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya juga seperti apa, dalam artian orang yang memberikan sambutan dan sebagainya, itu di tahap-tahap mana, namanya siapa-siapa saja ya, jangan salah sebut, cepat-cepat tulis ya, tulis di awal sebelum acara atau jauh-jauh hari sebelum acara harus disiapkan. Itu kalau MC ya. Kemudian kalau berbicara di depan umum yang monolog artinya cuma satu arah aja, bukan arah diskusi ya, ini tentunya materi harus kita pelajari, harus kita sampaikan sebahasa sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin, baik mereka itu intelek ataupun pengetahuan yang menengah atau apa, yang penting disampaikan dengan bahasa sederhana mungkin ya. Hal yang membedakan untuk mereka itu intelek, menengah, atau kelas bawah atau apa, hanya bahasa gaul yang akan kita tumpangkan nanti ya, jika itu memungkinkan ya. Karena di sela-sela kita membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tentu kita ada basa-basi, ada sesuatu prolog atau apa yang membuat mereka itu senang ya. Bahasa gaul, bahasa mereka itu apa, nah, kita harus pegang juga ya. Itu secara materi, tipe tema materinya demikian. Kemudian penguasaan materi yang lain ya. Penguasaan materi yang lain tuh misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu itu secara garis besar, ataukah spontan, ataukah uraian ya. Kalau saya pribadi senang yang garis besar ya. Jadi poin-poin pokok garis besar itu sudah dipegang
ya. Entah penjabarannya nanti dalam pembicaraan seperti apa, nanti kita lanjutkan spontan, nanti perbendaharaan kata-kata itu akan muncul ya dari garis besar itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, jika susah ngapalin garis besar juga susah, ngapalin urean juga susah, berikan catatan ya. Kalau catatan saya ya paling banter itu juga catatan yang model garis besar ya. Poin-poin yang penting tuh dicatat. Kita nengok nggak apa-apa ya, kita nengok lembaran kecil, lembaran besar nggak apa-apa, asal audiens kita tetap kita hormati, kita hadapkan muka kita ke audiens ya. Kemudian selanjutnya, jika ureannya terlalu susah, lebih susah lagi, garis besar juga susah, oke lah, nanti urean-urean yang paling penting saja. Jadi sekian paragraf itu yang paling penting dicatat, nanti nengkok nggak apa-apa ya, jadi santai saja. Kemudian mimik dan pembawaan. Saat kita, poin berikutnya adalah pembawaan ya. Jadi kita bawakan secara rileks ya. Pertama kali usahakan jangan langsung melihat audiens ya. Detik-detik atau menit awal itu usahakan jangan menatap audiens langsung ya. Menatap boleh, tapi kita hanya menghadapkan muka kita ke audiens. Jika audiensnya melebar ya, hadapkan kira-kira di fokus atau titik simetris audiensnya seperti apa. Ini penting. Tapi jangan menatap matanya ya. Ingat ya, jangan menatap matanya. Menatap matanya hanya di menit-menit berikutnya, itu pun hanya sebentar ya, jangan terlalu fokus. Kalau menatap matanya terlalu fokus, apa yang kita sampaikan bisa buyar ya. Menatap mata boleh, muka boleh, tapi sekilas saja ya, seolah-olah kita memang menghadapi orang yang berbicara. Misalnya kita dua orang ya, satu-satu gitu berbicara, kita memang etikanya menatap orangnya kan, nah seperti itu. Nah, orang kedua itu adalah banyak. Nah, ini artinya kita harus berusaha menghargai mereka dengan menatapnya. Memang menatapnya, tapi nggak usah terlalu detail ya. Menatap cukup terlalu blur saja, jangan terlalu menatap matanya ya, karena mereka sedang mengamati Anda. Nah, ingat ya, jika mereka ketawa, cekak-cekiki dan membuyarkan konsentrasi fokus Anda, ini akan repot juga ya. Santai saja, apa yang kita sampaikan itulah ya. Kemudian yang lain lagi, harus menguasai materi itu sendiri ya. Jika memang itu suatu dialog ya, jika monolog nggak apa-apa ya, artinya hanya menguasai apa-apa yang disampaikan saja. Tetapi jika kita sebagai moderator kemudian kita harus menghandle dialog, artinya kita harus menguasai apa-apa yang kita sampaikan tadi, tema-tema apa saja yang disampaikan, sekaligus hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan itu ya. Jadi kita memang harus banyak belajar ya, dari literatur, dari apapun, dari Google, dari manapun, kita cek apa-apa yang berhubungan dengan tema yang kita sampaikan. Nah, ini kemungkinan pertanyaannya akan muncul dari audiens ke kita, ini akan membuat kita lebih mudah menjawabnya. Misalnya kita hanya sekedar moderator, memang bukannya narasumber, tetap ada nanti narasumber kalau kita menghandle suatu narasumber. Atau mungkin Anda sendiri yang akan menjadi narasumber. Nah, ini lain cerita. Nah, kan kalau kita ngomong atau bicara di depan umum banyak hal, termasuk MC, moderator, bisa jadi narasumbernya. Nah, ini jika jadi narasumbernya ya memang kita harus berkompeten di dalamnya, harus tahu apa yang akan kita sampaikan ya. Jangan khawatir jika ada hal yang tidak bisa disampaikan, dijawab. Bilang saja, saya belum pernah tahu hal itu, saya belum pernah menghadapi kasus seperti itu, dan nanti jika ada hal yang kita bisa sampaikan tentang hal itu, kita akan disampaikan lebih lanjut. Santai saja ya. Jadi moderator, jadi narasumber, dari apapun, pembicara apapun, nanti dibikin santai. Karena kita juga sadar, bukan sepinter-pinternya orang. Jadi kita bukan kok books atau textbook yang berjalan dan kapan-kapan kalau kita ditanya, kita paham. Bukan seperti itu ya. Jadi kita tetap manusia biasa. Jadi ada kelemahannya. Jadi ada hal-hal yang tidak kita tahu juga, sama seperti hal yang lain, orang lain ya. Jadi santai aja ya.
Tuh, poin pertama adalah berdoa, kemudian menentukan audiens seperti apa, kemudian 3, membawakannya, kemudian yang keempat tetap menguasainya ya jika ada pertanyaan dan sebagainya. Oke ya, terima kasih. Bukan yang ini bermanfaat bagi semua. Oke ya, Mas Indra ya, terima kasih suratnya dan ditunggu surat-surat yang lain dari teman-teman lain. Boleh melalui inbox Facebook maupun juga email. Oke, terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.